like this. Don't try to stop me now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel kami Dasril Iwas BS Sukma Jaya. Hari ini kita akan membahas tentang cara memajukan toko pakan ternak, perlengkapan burung dan sangkar bagi pengusaha pemula ala BS Sukma Jaya. Selamat menyaksikan. Bagi yang suka video ini, silakan like, komen, dan share kepada teman-temannya. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan informasi dari kita. Selamat menyaksikan. Awal membuka toko pakan ternak ini, kami bermodal seadanya saja. Akan tetapi ada beberapa teknik yang kami terapkan dalam memajukan usaha ini. Yang pertama sekali, jangan mudah putus asa. Dalam mengawali kita membuka toko pakan ternak ini, hindarilah sifat putus asa. Karena sifat putus asa inilah yang membuat awal kehancuran kita. Karena dalam kita memulai membuka suatu usaha, pasti akan dihadapkan dengan halangan dan rintangan. Maka sebab itu kita harus cari solusinya dengan pikiran jernih dan jangan cepat berputus asa. Karena setiap permasalahan pasti ada jalan keluarnya. Yang kedua yaitu pelayanan yang baik. Dengan adanya pelayanan yang baik, membuat toko kita semakin hari semakin maju dan berkembang. Dalam melayani pelanggan, sebaiknya kita harus selalu ramah dan selalu tersenyum kepada pelanggan kita. Karena pelayanan ini sangat diutamakan dalam memajukan suatu usaha. Yang ketiga yaitu mengambil margin keuntungan yang kecil, akan tetapi mengejar volume penjualan yang besar. Dalam berbisnis, kami lebih memilih keuntungan yang sedikit, akan tetapi jumlah penjualan yang banyak. Ketika kita memulai membuka suatu usaha, juallah dengan harga yang sangat murah, namun dengan keuntungan yang kecil, kita bisa berorientasi pada penjualan yang banyak. Semakin banyak pelanggan kita, itu semakin baik dalam untuk memajukan usaha kita. Dengan seiringnya waktu, kita akan mendapatkan keuntungan yang lebih dari perputaran penjualan kita. Yang keempat yaitu menjual secara tunai. Penjualan berusaha dilakukan secara tunai. Hari ini terjual, hari ini dapat uang secara cash. Kami akan mengambil barang lagi dan besoknya udah bisa kita jual lagi. Dengan cara ini kita bisa mengejar perputaran yang cepat. Selain dari itu, penjualan yang secara tunai itu minim risiko daripada sistem kredit atau dicicil. Yang kelima yaitu selalu mengupdate harga barang di pasaran. Update harga barang ini sangat penting karena kita harus tahu berapa orang lain jual barang tersebut. Karena dengan ketika kita ketinggalan harga, bisa jadi kita terlalu kemahalan atau nanti bisa jadi terlalu kemurahan dalam menjual suatu barang. Karena harga barang ini kadang naik ataupun malah turun. Makanya kita usahakan selalu mengupdate harga barang yang ada di pasaran. Dengan cara ini kita tidak akan kecolongan dengan harga terbaru produk yang akan kita jual. Yang keenam yaitu berorientasi pada pasar. Pemahaman yang baik terhadap pasar membuat kita mendapatkan kesuksesan yang sangat luar biasa. Dengan kejelian kita dalam melihat pasar dan memahami apa kebutuhan dan keinginan konsumen, kita akan tahu apa yang akan laku di pasaran dan apa yang dibutuhkan pelanggan kita.
Dalam setiap mengambil keputusan, kami akan selalu mencoba memahami apa kebutuhan dan apa keinginan dari konsumen. Dengan kita memenuhi keinginan dan kebutuhan konsumen, membuat konsumen merasa nyaman dan berbelanja secara berkelanjutan kepada kita. Ketujuh, yaitu gencar melakukan promosi. Promosi ini sangat penting dilakukan dalam memajukan suatu usaha, terutama usaha toko pakan ternak. Dengan promosi ini, orang akan cepat mengenal usaha serta lokasi usaha kita didirikan. Promosi yang sering kami lakukan yaitu dengan membagikan ke Facebook, Instagram, atau grup WA yang berhubungan dengan ternak dan hewan serta kicau mania. Juga kami mempromosikan usaha kami pada perlombaan kicau mania dengan menjadi salah satu sponsorship dengan membagikan door prize kepada acara tersebut. Yang kedelapan, selalu membuat cash flow usaha kita. Dalam laporan akuntansi, cash flow adalah istilah yang cukup sering kita temui. Prinsip cash flow adalah upaya mencatat semua pemasukan dan pengeluaran. Pencatatan cash flow adalah salah satu komponen penting dalam bisnis, bahkan dalam pengaturan pemasukan dan pengeluaran dalam konteks pribadi. Tujuan membuat cash flow ini adalah agar kita akan bisa mengetahui tentang keuangan dari usaha kita, apakah sedang untung atau rugi. Kesembilan, yaitu selalu jujur dan menjaga amanah dari orang lain, termasuk distributor yang memasukkan barang kepada kita. Perilaku yang selalu jujur dan amanah ini sangat penting kita terapkan dalam memajukan suatu usaha. Apalagi amanah dari distributor yang telah mau menitipkan barang kepada kita. Dengan jujur dan amanah ini, selain orang senang sama kita, juga membuat pelanggan maupun konsumen lebih percaya berbelanja kepada kita. Sedangkan distributor akan lebih percaya menitipkan barangnya kepada kita untuk dijual dulu, setelah laku baru kita bayar. Yang ke-10 dan yang terakhir yaitu saling berbagi ke sesama. Berbagi dengan sesama akan mendatangkan banyak keberkahan selain dari pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan hanya menyisihkan sebagian kecil dari pendapatan kita dan kita mampu berbagi ke sesama, dengan itu kita menjadi tahu kalau masih banyak orang yang kurang beruntung dibandingkan kita. Ini sudah termasuk ke dalam kategori manusia yang bersyukur. Dalam membuka usaha ini yang kita cari yaitu keberkahan. Semoga dengan berbagi ini bisa membersihkan harta kita dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kami berprinsip bukan banyak yang kami kejar, akan tetapi keberkahan. Demikianlah penjelasan singkat dari kami tentang beberapa teknik memajukan usaha toko pakan ternak. Ini sudah kami terapkan, alhamdulillah ada hasilnya. Mungkin banyak terdapat kekeliruan dalam penyampaian kami, untuk itu kami mohon dimaafkan. Bagi rekan-rekan yang ingin memberikan masukan dan mau mengoreksi video ini, silakan komentar di kolom komentar. Sekian, terima kasih. Nantikan video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.